Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabur? Kan kabur. Apa kabar? How are you? Fine. Kaifahluk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholata li zikri. Qala ilum ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu perwiritan Masjid Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melebihi apa-apa yang diberikan Allah. Raja, presiden, negara ini, orang tua kita, ya kan, tidak akan mampu melebihi pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu, bukan per jam, per detik, bahkan lebih daripada per detik itu, istiqomah Allah terus menerus memberikan nikmatnya kepada kita. Kata kita ini, oh aku wali kota, oh aku DPR, aku presiden, aku raja, king of the king. Jangan bangga, jangan bangga. Kenapa? Jangankan dia nak ngatur negara ini dengan sebaik-baiknya, jangankan dia nak mengatur istrinya, suaminya, lingkungannya, mengatur dirinya sendiri saja dia tidak akan mampu. Salah satu contoh, bisakah kita mengatur kapan kita tidur, kapan bangun tidur? Tidak bisa, Bu. Oh, aku mau tidur jam 12 pas. Meleset, Bu, meleset. Iya kan? Masuk kamar benar, mau tidur benar. Bolak-balik, 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 tapi tidurnya kapan? Kita pun tidak mengetahui, tiba-tiba hilang tertidur kita. Kenapa? Allah yang ngatur saat jam segini, detik segini kau tidur. Kita nggak bisa ngatur. Tidur kita sendiri nggak bisa ngatur. Bangun dari tidur juga nggak bisa ngatur, Bu. Betul kan? Oh, aku nak bangun jam 3 pas, nggak bisa. Kadang ngeleset, kadang keduluan. Nggak bisa ngatur, bangun tidurnya nggak bisa. Tidur tak bisa diatur, bangun tidur nggak bisa diatur. Yang ngatur Allah. Kemudian, tahukah kita detak jantung kita ini? Cuk, cak, cuk, cak, cuk. Siapa yang ngatur? Sedangkan kita sudah tertidur, jantung terus berdetak. Tidak ada hentinya. Pernah ada jantung ibu berhenti siang dan malam? Nggak ada kan? Mau diberhentikan?
Tak mau kan? Kenapa? Itulah nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menidurkan kita, Allah membangunkan kita dari tidur, Allah yang ngatur detak jantung kita. Tidakkah kita bersyukur? Karena tidak ada yang rugi karena bersyukur. Bersyukur kunci kebahagiaan, bersyukur kunci kemenangan, bersyukur kunci ketenangan. Bersyukur membuat Allah semakin sayang, bersyukur membuat kita ditambah oleh Allah nikmat-nikmat. Bersyukur menjauhkan kita dari azab Allah yang sangat pedih. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepada Allah, nikmatnya ditambahkan, tapi tidak mau bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Mau bersyukur, Bu? Mau bersyukur, Bu? Di Masjid Taqwa ini mari kita bersyukur secara berjamaah. Karena berjamaah itu, kan, besar fadilahnya, besar manfaatnya dari sendirian. Betul? Contoh sholat sendiri di rumah, pahalanya satu. Sah sholatnya, jangan bilang sholat orang di rumah tak sah. Dapat pahala tapi satu. Ketika dia datang ke masjid berjamaah, menjadi 27 lipat ganda. Nah, satu berbanding 27, rugi kan dapat satu. Untung berjamaah, bapak ibu berjamaah, insya Allah dapat anak satu lusin, Bu. Kalau nggak berjamaah, bapak tidur di kamar sebelah, ibu tidur di kamar sebelah. Jangankan satu lusin, Bu. Satu orang aja nggak dapat. Iya, Bu. Perlu berjamaah. Yuk, berjamaah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Salawat beriring salam, mari kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, kalaulah bintang film saja, Ibu tahu, itu dari Palembang, itu dari Riau. Iyeth Bustami itu dari Riau tuh artisnya. Tanggal lahirnya, di mana lahirnya, tahu, ya kan? Kemudian kalau mau calon wali kota, Ibu, siapa nak jadi wali kota tuh? Anak siapa dia? Orang mana dia? Kata dia kan, budak Melayu tuh. Budak Bengkalis, budak Rohil, wali kota itu orang Bagat. Yang kita nak tahu profilnya. Wali kota, presiden, gubernur, DPR, kita nak tahu cocok nggak dia menjadi seorang pemimpin, bagus nggak dia akhlaknya, bagus nggak dia keturunannya, bagus nggak perjuangannya. Dia nak jadi DPR ngapu, pernah jadi RT, pernah jadi ini. Kalau ada pengalamannya baik, kita pilih, kan begitu. Tapi kalau dia nak jadi DPR cuma ngandalin duit doang, Ibu pilih dia pakai duitnya tuh, besok tergadailah 5 tahun tuh. Salah siapa? Salah kita. Kenapa? Kita tidak tahu siapa pemimpin kita. Pemimpin itu harus yang terbaik. Apalagi Nabi Muhammad SAW, itu makanya kita setiap tahun mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Minimal kita memperkenalkan profil siapa Nabi Muhammad, orang tuanya, ibunya, lahirnya, perjuangannya kepada anak-anak kita. Sarana pendidikan belum tentu anak-anak kita ini semua masuk pesantren, Bu ya. Belum tentu. Nah, itu gunanya kita mengadakan Maulid Nabi. Ingin tahu sejauh mana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang baik. Jadi profilnya itu sangat bagus kita contoh. Banyak hikmah-hikmah yang kita petik. Makanya kita berselawat kepada Nabi. Karena tidak ada orang yang lebih berjasa manusia, Bu ya. Manusia tidak ada yang melebihi jasanya Nabi Muhammad SAW. Benar nggak, Bu? Di dunia saja dia rela berkorban jiwanya, ya kan? Tidak senang Rasulullah berjuang untuk kita, menahan lapar, dilempar oleh tai onta, dikejar-kejar, menyuruh di dalam gua, mau dibunuh, mau dipanah, mau ditombak, ya kan? Kemudian di akhirat, mana ada manusia, orang tua kita semua, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, termasuk rasul-rasul sebelumnya, tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung. Rugi kalau kita tak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam edisi pertemuan kita di Masjid Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita mengambil judul meraih pertolongan Allah melalui sabar dan solat. Ya, ya? Meraih pertolongan Allah melalui sabar dan solat. Hal ini berdasarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'ala khasi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan sabar dan solat. Sabar didahulukan. Apa arti sabar? Sabar artinya menahan diri, tabah menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian sabar artinya tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Kemudian dengan salat, dengan akimi sholat, mendirikan salat gitu. Contoh sabar lah ya, Bu ya. Sabar ini contoh
kalau kita mau berobat di rumah sakit, ya kan? Kita ini sakit, maka jangan kita mengeluh, jangan merasa putus asa, karena kita lihat banyak orang yang lebih parah sakitnya kepada kita, betul? Nah, berarti ujian itu, yang sakit itu bukan pada diri kita sendiri, tapi banyak orang yang juga diuji dengan sakit. Kemudian sabar dalam keadaan sakit, sabar dalam berobat. Kita kalau berobat di rumah sakit umum itu antrian, Bu, ya. Antrian. Jadi kalau mentang-mentang kita datang agak pagi sedikit, lalu nak minta cepat dipanggil gitu kan. Oh, tak benar dokter. Oh, gini-gini, marah-marah, mencak-mencak pula di rumah sakit, ya kan? Oh, minta didulukan, minta diginikan gitu. Itu tidak sabar. Antrian itu mendidik kita untuk sabar. Kemudian setelah itu udah jumpa dokter, ngambil obat di apotek itu juga sabar. Nah, tak bisa cepat juga. Mau betul dokter, apa kejuan ini? Tak betul ini begini. Jadi juga perlu kesabaran. Udah kasih obat oleh dokter. Ibu ini sakit apa? Asam urat, rematik, jantung. Nih ada obatnya ya, Bu. Ini 3 kali sehari, 2 kali sehari, 1 kali sehari. Ibu ikut aturan minumnya, ya kan? Kalau ibu ikut aturan berarti ibu sabar. Tapi apalah dokter nih, sekali entam nih selesai lah nih katanya. Nah, dia ambilnya satu yang obat ini semuanya dimasukin, satu genggam nih ditelan gitu. Iya, bukannya sembuh, tapi ada ambulan dari rumah kita, mati, overdosis. Kenapa? Karena hasil tidak sabar. Jadi harus minum 3 kali sehari, 2 kali sehari. Kayak gitu petunjuknya harus diikuti dan sabar menunggu kesembuhannya. Itu namanya sabar. Sabar ini sangat tinggi, balasannya surga. Ya kan? Contoh dalam ayat Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi nih. Semua manusia dalam kerugian, kata Allah. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ya kan? Kecuali, kata Allah. Kecuali mana? Yang tak rugi itu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang senantiasa menasihat dan menasihati dengan benar dan dengan yang sabar. Terakhir sabar. Kalau sabar ini tidak ada, beriman tapi masih rugi, beramal soleh masih rugi, ya kan? Beriman ada untung tapi rugi, beramal soleh untung tapi masih rugi, ya kan? Nasihat menasihati, berdakwah, saling nasihat menasihati, untung tapi rugi, ya kan? Dengan benar masih untung tapi rugi. Tapi ketika dengan yang sabar dia beriman, sabar dia beramal soleh, sabar dia berdakwah, saling nasihat menasihati, sabar dia berbuat kebenaran, sabar dalam kehidupannya, itulah yang membuat dia mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu sabar. Sama suami sabar, ya Bu, ya, sama istri sabar, ya kan? Ini di dalam lingkungan sabar. Kemudian apa? Minta tolonglah dengan sholat. Aqimis sholah. Dirikan sholat. Kenapa kita harus mendirikan sholat? Karena, contoh, kalau ibu mau makan, tujuannya apa? Supaya kenyang. Betul? Fungsi makan untuk menghilangkan lapar. Betul? Fungsi minum untuk
untuk menghilangkan haus. Contoh, ini contoh. Fungsi minum menghilangkan haus. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, Bu. Fungsi minum menghilangkan haus. Jadi kalau makan kita sebakul tapi nggak hilang laparnya. Jadi nggak berfungsi kita makan. Minum kita 1 derum tapi haus nggak hilang. Berarti tidak guna minum. Kenapa? Minumnya tidak berfungsi. Fungsi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan mendirikan sholat itu tercegah ia daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu fungsi sholat tadi. Aqimis sholat, dia dirikan sholat. Dengan sholatnya tadi, ketika dia jadi presiden, dia utamakan untuk memberantas kemiskinan, menghindarkan segala kemaksiatan, memberikan manfaat kepada orang banyak, tidak korupsi. Betul? Itu fungsinya sholat, dia sholat. Pak Haji 2-3 kali naik haji, umroh luar biasa, sholatnya rajin ke masjid, tapi masih menengok aurat perempuan, mata melotot. Haram tu sekali Pak Ustaz, haram tu 2 kali Pak Ustaz tengok, kalau sekali halal katanya. Iya, tapi sekali tengok tu terpakur gitu. Itu tak sekali tu Bu. Sekali lirik tu sekali, jangan bergerak-gerak mata tu. Bukan itu. Sekali itu bukan pandangan mata, tapi ketika sekali terlihat sadar dia, aurat perempuan. Istighfar dia, astagfirullahaladzim. Itu pandangan sekali itu yang halal. Tapi ketika sudah dia pandang, imannya berkata itu haram, itu maksiat dilihat, maka dia sekali terus pandang, itu tak bermakna. Ya kan? Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la niyati faqbal ma'zirati. Allah Maha mengetahui apa yang tersirat di hati kita, apa yang terjahar di mulut kita. Walaupun kita nak bohong-bohongi sekali pandang begitu melotot, tapi hati telah berkata ini dosa, lalu tidak berpaling, itulah yang kedua kalinya itu haram. Nah, kalaulah dia sholat rajin, haji, umroh, ya kan, segala macam dah dilaksanakannya, namun kemaksiatan masih kuat, bikin dosa setiap hari, maka fungsi sholatnya tidak berfungsi. Dia tidak mendirikan sholat. Orang yang sholat tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya Bu. Jadi minta tolong dengan kesabaran dan sholat. Manfaat sholat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Tuh. Kenapa lagi kita harus sholat ini dijadikan sebagai penolong? Karena sholat, as-sholatu imanuddin, sholat tiang agama. Nih, Masjid Taqwa ini akan roboh kalau seandainya tanpa tiang. Betul? Jembatan di daerah TPI itu dekat sebelah Patimura itu akan roboh kalau tanpa tiang yang kokoh. Betul? Jadi agama kita akan roboh ketika sholatnya ditinggalkan, sholatnya dilalaikan. As-sholatu imanuddin. Salah satu contoh, ya kan? Nih, sekali lagi contohnya minuman. Pandai Pak Ustadz nak minumnya. Ini contoh. Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, aqimis sholat, mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Betul? Ketiga, berpuasa di bulan suci Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat.
ya kan? Kelima, naik haji bagi yang mampu. 5 rukun ini ketika bersatu, ya kan? Maka gelas ini bisa terpegang dengan kokoh. Betul? Ketika kita tidak berhaji, haji lumayan mahal, Bu. Saya tahun 2013 naik haji 32 juta. Apalagi sekarang. Ya, Bu ya? Ketika kita belum mampu haji, ini masih bisa terpegang. Kalau ketika kita keluar lagi nih satu, tidak berzakat, zakat kan bayar juga, Bu. Nggak semuanya orang cukup nisab untuk berzakat, betul? Gelas ini masih bisa terpegang. Ketika kita puasanya bolong-bolong, nggak berganti-ganti pula lagi tuh. Setahun ya suruh ganti untuk 1 bulan, kadang tak tergantikan. Udah masuk bulan Ramadan, terlupa mengganti puasa tinggal. Ya kan? Nih, masih bisa gelas ini terpegang. Tapi ketika sholatnya mau ditanggalkan, kalau ku lepaskan contoh, jatuh gelas ini nanti. Beginilah antara 2 kalimat syahadat dan sholat merupakan dia tiang agama. Betul? Bisa Ustadz minum lagi. 2 jari ini aja masih bisa Ustadz minum. Nah, ini contoh lagi. Ustadz Purnamo. Alhamdulillah. Maka sholat itu jangan diabaikan. Sholat itu jangan dilalaikan. Betul, Bu? Kenapa, Bu? Ada nggak orang sholat itu celaka? Ada orang sholat ngerjain sholat celaka? Tidak ada. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang mengerjakan sholat. Bukan cakap Ustaz, tapi Allah berfirman, fawailul lil musallin. Ya kan? Celaka. Kenapa? Dia lalai dalam sholatnya. Lalai saja, ria saja, batal dan Allah tidak terima sholatnya. Ya kan? Udah lalai, udah tuh ria lagi. Sholatnya bukan karena Allah. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Ini sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untukmu ya Allah. Kan sholatnya untuk Allah. Tapi kadang-kadang mentang-mentang apa? Ada pengajian tablik akbar, ustadznya dari Jakarta. Ustadz rumah hebat tuh, selalu tampil di TV tuh. Datang ke masjid, sholat di masjid, ya kan? Bukan karena dia nak sholat di masjid betul-betul, tapi cuma ingin kangen dengan ustadz yang tampil di TV. Besoknya ada pengajian di Masjid Taqwa. Ayo kita sama-sama mendengarkan ceramah Ustadz Samsul Hilal. Budak penamo itu, budak penamo tu, tahu aku tadi, tak datang dia ke masjid lagi tu. Nah, jadi perbaiki niat itu. Jangan niatnya beribadah, niat sholat itu bukan karena Allah. Allah tidak terima karena amal, karena ria. Kan ada. Bagai pohon tak berbuah kata dalam lagu itu kan. Tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sholat diterima itu karena Allah, betul-betul murni karena Allah. Nih. Aqimis sholat. Jadi sholat yang sebenarnya sholat itu berfungsi, ya kan? Berfungsi mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Nah, sabar. Banyak juga orang tuh mau hijrah, hijrah. Karena hijrah itu diambil dari hijriah. Ketika sahabat berkumpul, bagaimana kita memberi nama tahun Islam nih? Kita ambil dari kelahiran Nabi, kata sahabat lagi. Kita ambil dari ini, perjuangan ini katanya kan. Ada juga pendapat,
Ada lagi sahabat bernama, kita ambil dari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Di saat 1 Muharram itulah hijrahnya Nabi Muhammad. Maka itu menjadi tahun Islam, diambil dari Hijriah. Jadi hijrah itu berpindah. Berpindah bukan hanya tempat, Bu. Dari Jakarta ke Dumai, dari Dumai ke Jakarta, bukan itu. Tetapi hijrah di sini, kita ini hijrah daripada kebatilan kepada kebenaran. Hijrah daripada kegelapan kepada cahaya. Hijrah daripada perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Nah, hijrah, keinginan ada, sholat 2 hari, 3 hari. Tutup pun, aduh ya Allah, aku dah sholat dah, tapi kok lakiku makin marah sama aku. Oh ya Allah, aku dah sholat dah, tapi nak cari duit kok susah betul. Ya Allah, aku dah sholat dah, kok sakit ini semakin bertambah. Ya Allah, aku dah sholat lah, kenapalah anakku durhaka. Bermacam-macam ujian dan cobaan itu diberikan Allah. Mengapa aku sholat? Inilah perlu. Tadi itu diutamakan wasta'inu bis sabri tadi. Diutamakan permintaan itu dengan sabar. Ya kan? Baru sholat pun perlu sabar. Contoh kalau sholat itu kan kita Allahu Akbar, nak tahu apa yang diciptakan. Allah Maha Besar. Ya kan? Tahu. Jadi nak tahu kita, jangan dibayangkan Allah tuh sebesar raksasa, sebesar gunung, ya kan? Jangan dibayangkan pula Allah tuh bentuk apa ya? Kalau botak gak? Nah, oh Allah tuh bentuk apa ya? Gondrong mungkin gak? Nah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar.